Oke, untungnya gak ada gangguan nih di part 3. Oke, kembali lagi bersamaku. Dan saya adalah kreator dari Stargazer Mall Kingdom. Dan kali ini kita akan melanjutkan reaction Sejarah Perang Dunia Kedua part 4 ya. Nah, di part 3 itu ada pertempuran di 3 front. Nah, yang satu itu di Eropa Timur, yang pertarungan antara Jerman sama Uni Soviet. Terus yang di front kedua itu di Asia Pasifik, yang perang antara Jepang sama Amerika ya. Tapi Amerika tuh berhasil menembak jatuh pesawat sama kapalnya Jepang di Laut Pasifik tuh kan. Terus yang ketiga, nah kalau yang ketiga nih sebenarnya antara Italia sama Inggris sebenarnya. Tapi Italia tuh karena beban jadi ada campuran Jerman gitu. Italia itu emang beban cok, sumpah. Makanya ada anime namanya Hetalia. Hetalia itu bahasa Jepang yang artinya Italia beban. Sumpah, Italia itu emang beban sumpah. Makanya dikit-dikit minta bantuan Jerman, dikit-dikit minta bantuan Jerman. Sumpah lucu cok. Ya, bagi ngerti sejarah lucu sumpah. Ya. Ya. Oke, lanjut yuk. Italia gak guna. Diese letzten Monate sind so gewaltige und notwendig ist, derer zu gedenken, denen wir alle diese Erfolge verdanken. Dass sie uns jemals schlagen, ist unmöglich und ausgeschlossen. Das nationalsozialistische Deutschland aus diesem Krieg mit einem glorreichen Sieg herausgehen. Pasukan Nazi yang dilarang mundur akhirnya mengalami krisis pasokan. Mereka kehabisan bahan bakar, amunisi, dan persediaan makanan. Para prajurit Nazi terpaksa mencari solusi ekstrim untuk bertahan hidup. Dengan keadaan yang semakin putus asa, mereka memakan bangkai-bangkai yang tergeletak di sekitaran parit pertahanan mereka. Di antara prajurit itu, ada Gerhard Dengler. Ia menceritakan tentang apa yang mereka alami selama bertahan di cuaca ekstrim ini. Dachten wir in den ersten Tagen, wir kommen raus. Und damit ging es eigentlich richtig los. Jetzt hatten wir kaum mehr Sprit. Und dann hatten wir auch keine Munition mehr. Und dann schließlich hatten wir auch nichts mehr zu essen. Wir lebten zum keine Munition mehr. Und dann schließlich hatten wir auch nichts mehr zu essen. Wir lebten zum Teil. Kemudian hari demi hari dan bulan demi bulan telah berlalu. Hingga akhirnya di bulan Desember, saat perayaan Natal tiba, kelaparan semakin mencekik mereka. Bangkai-bangkai yang sebelumnya menjadi sumber makanan juga telah habis. Dalam keputusasaan yang sangat mendalam, mereka harus bertahan hidup dengan cara apapun. Dalam wawancara Gerhard, ia mengatakan bahwa dia melihat beberapa rekannya mengincar organ-organ tubuh manusia dari mayat-mayat yang berserakan untuk disantap, termasuk mayat prajurit rekan mereka sendiri. Perayaan Natal yang seharusnya penuh kehangatan dan harapan berubah menjadi periode yang kelam dan penuh penderitaan bagi mereka yang terjebak di Stalingrad. Setelah berbulan-bulan bertahan di tengah badai salju yang membuku, akhirnya pada tanggal 2 Februari 1943, pasukan Jerman di Stalingrad mulai menyatakan menyerah kepada tentara Merah Soviet. Ist die 6. Armee der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Selama pertempuran di Stalingrad, kurang lebih 800.000 pasukan poros tewas terbunuh atau ditangkap dijadikan tawanan perang. Hal ini merupakan bencana bagi Hitler dan merupakan pertama kalinya kekalahan terbesar bagi Hitler selama perang berlangsung. Mengetahui kekalahan Jerman di Stalingrad, warga dan para pasukan bersorak-sorak ramai menyambut kemenangan tersebut, terutama bagi Alexandra Bokharova, salah satu tentara wanita Merah Soviet yang berjuang mempertahankan Stalingrad. Tentara Merah Soviet telah berhasil menghentikan gelombang Nazi.
Namun saat konflik memasuki tahun keempat, pertempuran lebih sengit pun dimulai. Pasukan sekutu mulai melakukan serangan ke tempat yang paling berbahaya di bumi, yaitu Nazi Jerman. Tahun 1943, di markas pilot pengebom di Norfolk, Inggris, seorang anggota pasukan pengebom bernama John Locado mendapat perintah untuk membombardir jantung Nazi Jerman. Dalam briefing ini, atasan mereka menjelaskan bahwa misi ini bertujuan untuk menghancurkan situs militer dan produksi senjata Jerman melalui udara. Walaupun misi ini terdengar sangat mudah, namun misi ini merupakan misi yang paling sulit dan penuh bahaya dikarenakan Jerman memiliki ribuan pesawat Luftwaffe dan senjata anti pesawat Jerman yang sudah siap melakukan perlawanan jika benteng mereka diserang. Maka dari itu, mereka harus berhati-hati dalam menjalankan. Ya, Ma. Tutupin itu masa kakak selalu diomong baru bikin. SMA loh, kemandiriannya mana? Ingetin baru bikin, ingetin baru bikin. Jangan terlalu sampai di sana, kasih apa sedikit karena papa belum pulang. Kamu Sedikit aja. Nah, gitu. Udah. Kan belum tentu papa pulang malam kan. Oke. Nah, duduk di sini. Bukan, aku pengen yang korden itu, korden utama. Ini kan udah dibilang ulang-ulang, bukan sekali pakai kan? Iya. Yuk, sini aja. Udah, biar ada kebebasan sedikit. Ya. Biar sesuai sama nilai-nilainya Amerika nih. Oke, sorry ya guys kalau ada gangguan tadi ya. Sorry ya. Lanjut. Berhati-hati dalam menjalankan misi ini. Setelah briefing Nggak selesai, di sekolah, pasukan nggak di pengebom rumah, sama gabungan aja ada Inggris dan gangguan. Amerika mulai mempersiapkan pesawat dan ratusan bom berat untuk dijatuhkan di jantung Nazi Jerman. Dan setelah seluruh armada pengebom dipersiapkan, misi pun mulai dijalankan. Setelah melintasi selat dengan suhu 45-50 derajat Celcius, di mana suhu ini merupakan suhu yang bisa membukukan dalam seketika. Namun suhu ini tak lebih buruk daripada apa yang sedang menanti mereka di langit Nazi Jerman. Dan ketika mereka sampai di perbatasan langit Jerman, mereka langsung disambut dengan tembakan senjata anti pesawat Jerman yang merupakan logam panas yang mudah meledak.
Setelah berhasil menghadapi serangan anti pesawat Jerman, tak lama kemudian puluhan pasukan pilot sekutu ini dihadapkan dengan puluhan pesawat Jerman, yaitu Luftwaffe. Maka pertempuran di langit Jerman menjadi pertempuran udara yang barbar. Watch him, Scotty. I got my sights on him. They're coming around. Come on, you. B-17 in trouble out of 2 o'clock. Dalam serangan yang barbar ini, pesawat pengebom pasukan sekutu jenis B-17 mengalami serangan tembakan yang menghancurkan turbin di sebelah kiri, sehingga menyebabkan pesawat kehilangan keseimbangan dan akhirnya mengalami kejatuhan dramatis. Walaupun mereka kehilangan satu pesawat pengebom, pasukan pilot sekutu masih tetap menjalankan misinya dan sekarang mereka tepat di bawah benteng Nazi Jerman dan mulai melakukan pengeboman. Sekolah telah usai, siswa dan siswi berhamburan untuk pulang ke rumah masing-masing. Begitupun selama berbulan-bulan menjalankan misi ini, pasukan sekutu berhasil menjatuhkan 70.000 ton bom ke Jerman. Meskipun upaya ini telah memberikan dampak signifikan, Nazi Jerman masih belum dapat ditaklukkan. Itu dikarenakan mereka tidak mengenai target yang sudah direncanakan. Untuk mengatasi hal ini, membuat pihak Inggris mengambil solusi baru, yaitu merencanakan serangan darat yang lebih intensif ke benteng Eropa. Sementara itu, di bulan Mei 1943, berita penting muncul dari tanah Afrika bahwa pasukan Inggris gabungan Amerika telah berhasil menaklukkan seluruh pasukan Rommel di Libya. Setelah berhasil menguasai seluruh pesisir Afrika Utara, pasukan sekutu mulai merencanakan invasi ke Eropa melalui Italia yang terletak di seberang Mediterania. Mengetahui rencana ini, pasukan fasis Italia di bawah pimpinan Mussolini bersiap-siap dengan serius untuk menghadapi invasi pasukan sekutu. Fasis Italia yang terikat dengan poros dan rezim Adolf Hitler di Jerman menyadari bahwa invasi sekutu di Italia bisa menjadi ancaman serius terhadap rezim mereka. Sebagai respon, mereka memobilisasi prajurit, memperkuat pertahanan, dan menyiapkan strategi pertahanan untuk melawan invasi yang akan dilakukan pasukan sekutu ke Italia. Der Führer und der Duce brachten bei dieser Zusammenkunft erneut ihre und ihrer Völker harte Entschlossenheit zum Ausdruck, den Krieg zu führen bis zum endgültigen Sieg. Bulan Juni 1943, di tengah Laut Mediterania, pasukan Inggris gabungan Amerika dan Kanada mulai menuju ke Pulau Sisilia. Sesampainya di pesisir pantai, mereka tidak mendapat perlawanan sedikit pun dari pasukan Italia. Hal ini membuat mereka dengan mudah menepi dan mulai mendaratkan kendaraan tempur mereka. Setelah semua pasukan berhasil mendarat ke tanah Sisilia di Italia, mereka mulai merangsek masuk ke perdesaan, dan di wilayah ini mereka mendapat perlawanan dari pasukan Italia. Pasukan sekutu yang diwakili pasukan Inggris, Amerika, dan Kanada terus menembus ke dalam dan menguasai beberapa perdesaan. Di salah satu perdesaan yang berhasil mereka kuasai, mereka menemukan sebuah rumah besar yang berisi puluhan warga sipil, termasuk anak-anak, wanita, dan para lansia. Busted in and it was about 20 people in there, old people and women and children, and they hadn't eaten for days.
They were starving to death. Really, they were. If you gave them a can of bully beef, that was like giving them life. Setelah warga sipil diamankan, barulah terungkap bahwa warga lokal ini hanya ingin perang berakhir. Setelah 3 tahun perang yang terus meluas, mereka mengalami kelaparan yang sangat parah. Dalam kondisi yang sangat sulit ini, pasukan sekutu mengambil alih toko roti warga sipil yang sudah tidak beroperasi lagi untuk membuat roti bagi para tentara. Dalam wawancara salah satu warga Sisilia bernama Anna Cartia, ia mengatakan bahwa nasib mereka tergantung pada pasukan Inggris dan Amerika. Ci siamo trovati in mani estranee, si può dire, con inglesi, con americane, perciò avevano requisito i forni e facevano il pane per le truppe. Sono stata a rubare il pane. Uno si sente impotente, dice: ma che cosa posso fare? Non avevamo né casa, né beni, né niente, ci avevano levato tutto. Kini pasukan sekutu mulai bergerak maju di sepanjang garis depan Sisilia. Mereka mengerahkan puluhan tank untuk menghabisi pasukan Italia. Dalam aksi brutal ini, banyak tentara Italia yang menyerah. Ternyata beberapa dari tentara Italia sudah muak dengan Mussolini dan pihak Jerman. Dengan tenang tentara Italia menyerahkan senjata mereka dalam bentuk penyerahan terhadap pasukan sekutu. Kini seluruh wilayah Sisilia berhasil ditaklukkan dan pasukan sekutu akan memasuki pusat Italia. Sementara itu, 450 km dari selatan Moskow, tepatnya di Kursk, pertempuran masih membara. Pasukan Jerman dan pasukan Soviet beradu tank secara brutal. The Red Army has taken over 12 miles of territory. Buat yang baru lulus, percaya deh, bisa kerja deket rumah tuh rezeki banget. Lo bayangin gaji mepet UMR, terus Alah, ngocot. Tarawa. 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 Ayo Amerika, bunuh semua tentara Jepang. Amerika.
Ya, Ma. Di luar. Banyak prajurit Amerika yang tewas di tempat karena mendapat tembakan yang menghantam tepat di leher dan kepala mereka. Dengan kondisi yang kacau, tentara Amerika Serikat termasuk Joy merasa putus asa dengan kekuatan pasukan Jepang yang tak takut mati. Walaupun begitu, dengan kegigihan yang tak tergoyahkan, tentara Amerika Serikat berhasil memenangkan peperangan ini. That was the end of that for me. Akhir dari peperangan di Pulau Tawara ini, banyak pasukan dari kedua belah pihak yang gugur dan 17 tentara Jepang yang tersisa memilih menyerah. Mereka ditelanjangi lalu dibawa ke suatu tempat. Setelah menaklukkan Pulau Tawara, pihak Amerika Serikat melanjutkan langkah penting untuk memukul mundur pasukan Jepang di Asia, yaitu menyerang Jepang. Namun hal ini bukanlah hal yang mudah, dikarenakan mereka harus terlebih dahulu menaklukkan pulau-pulau yang sudah dikuasai oleh Jepang. Sementara itu, di Eropa, kampanye pengoboman untuk sasaran militer Jerman tetap dilanjutkan. Akan tetapi, Nazi Jerman terus Nazi Jerman terus melakukan produksi banyak tank dan senjata perang mereka. Mengetahui produksi mesin perang Nazi Jerman terus bertambah, Churchill membuat keputusan yang cukup kejam, yaitu melancarkan pengeboman terhadap warga sipil Jerman. Hal itu bertujuan mematahkan semangat mereka dan melemahkan dukungan mereka terhadap perang Hitler. When we read every week of the frightful cruelties with which the German armies torment us, we may feel sure that we bear the sword of justice. Kini tibalah waktunya, sebanyak 780 pesawat pengebom berat dikerahkan ke Jerman dengan misi membumi lantahkan salah satu tempat di Jerman, yaitu Hamburg. Oke, untuk part 4 sampai di sini dulu videonya ya.